Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Afidatul Akrimah, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Di video kali ini, saya akan menunjukkan video aksi nyata modul 1.4 dalam kegiatan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah saya, yaitu di SD Negeri Mulyasari 01 Majinang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat, yang kami hormati Bapak Ibu guru SD Negeri Mulyasari 01 dan karyawan SD Negeri Mulyasari 01. Terima kasih banyak kesempatan pada siang hari ini kita bisa berkumpul di kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh saya Afidatul Akrimah di SD Negeri Mulyasari 01. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan kesehatan, keselamatan pada kita semua, sehingga pada siang hari ini alhamdulillahirabbil alamin kita bisa berkumpul dalam suasana yang semoga semuanya dalam kondisi bahagia. Amin. Salat serta salam senantiasa kita junjungan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua nanti mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Salam guru penggerak. Saya Afidatul Akrimah, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Hari ini kita akan berbicara bersama tentang budaya positif. Jadi karena ini budaya positif, jadi kita keluarkan dulu aura-aura positif dari dalam diri kita sebelum kita mulai ke tahap selanjutnya. Ada ice breaking di siang hari ini biar lebih semangat. Bapak Ibu boleh nanti minta tolong untuk yuk senyum selama 30 detik dengan teman yang berada di sebelahnya. 30 detik siap nggih Bapak Ibu? Iya, saya mulai. Oke, saya mulai waktuin ya Bapak Ibu. Oke, cukup. Terima kasih Bapak Ibu. Boleh tepuk tangan dong untuk kita semua. Iya. Senyum adalah salah satu budaya positif yang bisa kita terapkan juga. Ini juga bisa kita terapkan di kelas. Selanjutnya, sebelum kita melanjutkan kegiatan diseminasi, kita buat kesepakatan dulu, kesepakatan forum ini. Ini hanya sekedar pemantik aja. Untuk kesepakatan nanti kita bisa tambah lagi. Ada menghargai siapapun, menjadi pendengar yang baik, berpakaian yang sopan, izin jika hendak keluar ruangan, boleh makan, minum dengan tenang. Ya, terus mau ada yang ditambah Bapak Ibu untuk kesepakatan kita di forum siang hari ini? Ada tambahan? Kegiatan siang hari ini di forum diseminasi. Selanjutnya, diseminasi budaya positif ini menyampaikan beberapa materi. Di sini ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia,
Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, segitiga restitusi. Nah, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep ini. Oke, disiplin positif. Ada yang tahu atau ada yang tergambar tentang disiplin positif itu apa? Boleh acungkan tangan? Oke, nah disiplin positif merupakan sesuatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang baik. Jadi menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri anak terkait dengan nilai-nilai kebajikan. Dan disiplin positif lebih ke arah disiplin diri. Jadi yang tumbuh dari dalam dirinya, yang lebih dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi anak melakukan hal baik itu karena dia dorongan dari dalam dirinya sendiri, tanggung jawab dari dalam dirinya sendiri, bukan karena dorongan dari orang lain, dari adanya hukuman atau adanya pujian. Jadi disiplin positif itu muncul atau kontrol dari dalam diri sendiri. Nah, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, motivasi dari dalam dirinya sendiri, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Jadi munculnya disiplin positif itu ya kalau dia itu sudah memiliki motivasi internal, motivasi dalam dirinya sendiri. Nah, tentunya disiplin positif itu terkandung nilai-nilai yang nilai-nilai kebajikan sesuai dengan 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Dan itu yang diharapkan, disiplin positif itu terterap dalam diri anak yang diharapkan terkandung dalam nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Ini nilai kebajikan yang diharapkan, gitu. Nah, itu tadi terkait disiplin positif. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Berpendapat tentang motivasi. Motivasi itu apa sih Bapak Ibu? Silakan Pak Wasis. Keinginan yang kuat. Keinginan yang kuat. Ada lagi? Motivasi itu apa? Motivasi? Gimana Bu Muji? Penyemangat. Penyemangat. Motivasi. Terima kasih Bapak Ibu. Iya. Motivasi perilaku manusia, betul tadi dorongan, penyemangat, keinginan gitu kan. Nah, motivasi perilaku manusia itu keinginan atau dorongan atau penyemangat yang bagaimana sih? Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama motivasi karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tuh. Dan yang kedua, motivasi karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ada di sini terlihat nggih ada 2 motivasi sepertinya. Ada karena hukuman, ada karena penghargaan, dan ada karena dorong atau diri sendiri, semangat. Ada motivasi dari diri sendiri ya yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan nilai-nilai yang mereka percaya sebenarnya bisa kita terapkan jika sudah terbuat atau disepakati sebuah keyakinan. Sebuah keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas atau sekolah itu yang bagaimana nggih Bapak Ibu? Nah, guru berperan dalam mewujudkan keyakinan sekolah ataupun kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Dan kesepakatan atau keyakinan kelas ini dibuat bersama-sama antara guru dan murid. Nah, ini beberapa contoh keyakinan sekolah atau kelas. Dan keyakinan kelas atau sekolah itu menggunakan kalimat positif, mudah dipahami. Seperti contoh ini di sini ada datang tepat waktu, terus menghormati guru dan teman,
Atau Bapak Ibu sudah menerapkan keyakinan kelas di kelas ada kelas yang sudah membuat di kelasnya? Sudah. Bisa ceritakan tolong Bu Inas, di kelasnya Bu Inas sudah membuat keyakinan kelas, contohnya atau kalimat-kalimatnya? Ya, untuk di kelas saya, di kelas 1A, di awal masuk setelah MPLS, kita melaksanakan keyakinan kelas, kesepakatan antara guru dengan murid. Yang pertama, salah satunya adalah meminta izin kepada guru ketika akan ke kamar mandi. Ya, salah satunya seperti itu, Bu Afi. Ya. Oke, terima kasih Bu Inas. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Iya. Nah. Ya, Bu Muji, silakan. Anak-anak kalau membuang sampah harus di tempat yang semestinya, tidak sembarangan, harus di tempat sampah. Oke, ya betul. Terima kasih Bu Muji. Nah, itu adalah keyakinan kelas untuk kebersihan ya Bu, membuang sampah pada tempatnya. Tadi Bu Inas, jika ingin keluar kelas meminta izin kayak gitu. Sudah kalimat positif nih Pak? Sudah kata positif ya? Tidak. Itu. Jadi menggunakan kalimat positif dan mudah difahami. Ada lagi contoh Bapak Ibu yang sudah membuat keyakinan kelas? Bu Sofi gimana? Sudah membuat keyakinan kelas? Contohnya itu berkonsentrasi ketika belajar. Jadi nanti keyakinan kelas itu kan dibuat berdasarkan kesepakatan semua anggota kelas. Nanti juga ada konsekuensinya. Ya mungkin nanti akan dibahas ya Bu. Iya itu. Terima kasih Bu Sofi. Ya, oke, keyakinan kelas di kelas ya Bu Sofi tadi berkonsentrasi belajar dan mungkin ada seterusnya ya Bu ya, ada ini. Dan itu tadi sudah disampaikan juga Bu Sofi, betul kalau untuk membuat keyakinan kelas itu dibuat bersama antara murid dan guru dan disepakati bersama. Ya, sebelum lanjut ice breaking lagi nggih Bapak Ibu. Ya, biar nggak tegang-tegang banget. Bapak Ibu nulis untuk Bapak-bapak, nulisnya membuat kalimat dengan awalan kenapa. Bapak-bapak itu awalannya kenapa. Terus kalau untuk ibu-ibu karena. Kayak gitu. Membuat kalimatnya bebas, Bapak-bapak. Bebas apa aja lah. Silakan Bapak Ibu ya. Diberi waktu berapa ya? 1 menit cukup nih buat kalimat? Pak, oh sudah. Oke, kalau sudah boleh di stop. Saya mau minta Pak Wasis membuat kalimat apa Pak Wasis? Ini saya membuat kalimat yang sesuai dengan ada di hatinya seseorang. Buat Mas Wahyu katanya ya. Iya. Untuk kalimatnya buat Mas Wahyu ini, kenapa senyumanmu manis sekali? Ya, berarti Bu Inas jawab Bu Inas. Ya. Saya menjawabnya karena senyum itu bisa membuat diri kita lebih bersemangat. Terima kasih. Kenapa Bu Sofi cantik terus? Oh, kenapa Bu Sofi cantik terus? Boleh dijawab sama Bu Arum? Boleh banget. Boleh banget. Boleh jawab? Boleh. Iya. Sesuai yang ditulis Ya, Bu Arum. ini asli ya. Ya. Karena dia begitu indah. Karena dia begitu indah. Pak Setia satu lagi boleh Pak Setia, habis ini Pak Sigit ya. Mengapa kalau kita lama tidak bertemu kekasih? Kenapa kalau kita lama tidak ketemu kekasih timbul rasa kangen? Jawabannya Ibu Ika karena apa Bu Ika? Karena lama tak jumpa jadi kangen. Pertanyaannya, kenapa kalau sudah siang kok rasanya ngantuk? Kenapa kalau udah ngantuk? Gimana ya? Coba Bu Muji gimana jawabannya Bu Muji? Karena senyummu memikat hati. Jadi senyummu memikat hati karena udah siang ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong Bapak Ibu untuk kita semua. Iya. Kita mengulas tadi kan kita sudah berbicara tentang disiplin positif, itu terkandung penerapan dari dalam diri yang memunculkan rasa tanggung jawab akan nilai kebajikan sesuai profil pelajar Pancasila. Dan yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia.
Jadi motivasi perilaku manusia itu terdorong dari 3 hal tadi, karena hukuman, karena pujian ya, penghargaan, dan yang terakhir karena ya motivasi dari dalam dirinya sendiri. Nah, dan yang ketiga yaitu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, dan ini dibuat bersama sesuai dengan harapan atau keinginan dari dalam diri sendiri dan disepakati bersama untuk diterapkan. Itu selanjutnya ini tentang kebutuhan dasar manusia dan seterusnya, itu lebih ke arah kalau kita menghadapi anak yang melenceng dari apa yang menjadi keyakinan dia. Semoga ini bisa membantu dengan kita memahami pertama kebutuhan dasar manusia. Kira-kira manusia itu butuhnya diapain sih, Bapak Ibu? Pak Wasis, butuhnya diapain Pak Wasis? Butuhnya diperhatikan. Diperhatikan. Oke. Jadi dilindungi, disayangi, Apa sebagai manusia kira-kira seperti kebutuhan dasar? diberi kasih sayang. Diberi kasih sayang. Oke, terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan dong. Ya, itu kebutuhan dasar manusia. Betul tadi apa yang disampaikan sama Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu di sini pernyataan dulu nggih. Ketika seorang murid atau orang melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi kalau salah satu kebutuhan dalam dirinya tidak terpenuhi atau belum terpenuhi, mungkin mereka akan melanggar apa yang sudah atau nilai-nilai kebajikan yang mereka sudah tanamkan sebenarnya. Nah, di sini menurut teori ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Berikutnya penguasaan, keempat kebebasan, dan kelima kesenangan. Bertahan hidup tuh seperti papan, pangan, sandang, itu yang untuk bertahan hidup kita. Kayak gitu. Kasih sayang ya seperti tadi Pak Wasis bilang, Ibu Heni, Bu Yuni, perhatian, cinta kasih, dilindungi, kayak gitu. Jadi ini kita harus paham dulu nih kebutuhan dasar putra-putri anak didik kita itu apa, supaya kita tahu kenapa mereka berbuat salah atau berbuat yang melenceng dari nilai kebajikan. Nah, langsung ke studi kasus. Bu Arum, guru wali kelas 4, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Jono. Beberapa anak telah mengeluhkan Jono yang seringkali meminta bekal makan mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Arum, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Jono melakukan hal tersebut? Gimana Bu Arum? Ya, mungkin yang pertama akan saya lakukan terhadap Jono, yaitu saya bertanya dulu, kenapa kamu sering minta bekal temanmu? Ya, barangkali apakah dari rumah itu Jono tidak sarapan atau tidak membawa uang saku? Mungkin seperti itu dulu di awal. Oleh wali kelas yang dilakukan untuk menangani kasus ini, nama Jono sering meminta bekal, menasehati. Jadi menasihati, yang kedua komunikasi dengan orang tua. Terima kasih, tepuk tangan. Oke, Bu Arum dan Pak Setio, betul sekali. Tadi pertama menanyakan dulu, terus menasehati, berkomunikasi dengan orang tua, terus bertanya itu salah satunya kita mencari tahu sebenarnya dia apa sih permasalahannya, kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi oleh dirinya, sehingga dia meminta dengan paksa bekal temannya. Nah, kita lanjut. Alasan Jono yang pertama mungkin karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya dia bekal. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha Jono penuhi adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, ya. Jadi dia tuh nggak punya bekal gitu, lapar, kayak gitu kan. Jadi teman-temannya bawa bekal semua, dia nggak bawa gitu kan. Dia lapar, supaya tidak kelaparan ya dia dengan meminta dengan paksa bekal temannya. Itu untuk bertahan hidup karena dia tidak membawa bekal. Berikutnya, yang kedua, karena dia senang karena temannya jadi memperhatikan dia.
ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, nah sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Jono adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Butuh perhatian sebenarnya. Mungkin dia sebenarnya punya bekal, tapi berbuat ulah itu karena dia kurang perhatian di rumah. Solusinya Bapak Ibu bisa lebih memperhatikan anak tersebut dengan duduknya di depan, kayak gitu. Sering ditanya oleh kita, kayak gitu, diberi perhatian. Kadang kan tanya aja sebenarnya kan ngasih perhatian gitu Pak ya. Tersebut kurang perhatian ya kita beri dia kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka maka yang sebetulnya Jono sedang berusaha memenuhi kebutuhannya itu adalah kebutuhan akan kekuasaan, merasa lebih kuasa. Ditakuti sih sama teman-temannya, kekurangan kekuasaan. Nah, gimana sih caranya? Mungkin bisa juga dengan diberi dia kepercayaan, diberi tanggung jawab dengan menjadi pengurus kelas gitu ya, petugas kebersihan, petugas keamanan atau seksi apa gitu. Jadi dia mempunyai tanggung jawab, mempunyai kekuasaan di bidang itu, mungkin seperti itu. Itu untuk berikutnya alasan yang ketiga mungkin karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Jono sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan, ya. Jadi bebas memilih gitu. Bisa juga terjadi di kelas ada anak yang pelajaran kita tuh dia tiduran, malas-malasan. Mungkin kita perlu berinovasi lagi. Pembelajaran itu jangan itu aja metodenya gitu loh. Banyak metode biar anak itu nggak bosan mengikuti kelas kita kayak gitu. Jadi bebas untuk memilih metode pembelajaran juga. Nah, itu 5 kebutuhan dasar manusia. Berikutnya yaitu posisi kontrol restitusi. 5 posisi kontrol guru terhadap anak. Betul tadi penguasaan kita sebagai guru kepada anak. Pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, sebagai penghukum, ada anak terlambat datang, nggak mengerjakan PR, sekarang kamu berdiri sampai jam istirahat. Itu posisi sebagai penghukum. Terus yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ada anak yang gelutan misalnya Bu di kelas, down class-nya gaduh. Nah, saya langsung masuk dan saya bilang, ayolah kamu jangan seperti itu, nanti kalau Bu guru dimarahin sama kepala sekolah gimana? Jadi membuat anak tersebut itu merasa bersalah, sudah merasa merendah diri gitu. Kita itu membuat kalimat-kalimat yang membuat dia itu merasa rendah diri. Nanti kalau kamu berkelahi, Bu Afi yang akan ditegur sama kepala sekolah. Bu Afi yang akan diberi hukuman sama kepala sekolah. Jadi anak itu merasa, oh iya ya saya sudah kasihan nih guru saya kayak gitu. Terus sebagai teman, posisi kontrol sebagai teman. Biasanya kalimat di sini sebagai teman, ayolah jangan minta bekal temanmu gitu. Minta kalau kamu nggak bawa bekal minta aja sama Bu Guru. Kan kita teman gitu. Nanti traktir ya sama Bu Guru ya. Itu lebih ke posisi teman, merangkul gitu kan. Terus posisi memantau, biasanya posisi memantau itu lebih ke apa peraturannya, melanggar atau tidak, konsekuensinya apa gitu. Misalnya tadi Bu Sofi menyampaikan apa ya Bu di kelas berkonsentrasi. Nah saat itu tuh ada anak yang tidak berkonsentrasi. Nah Bu Sofi langsung mengingatkan, kan sudah disepakati di keyakinan kelas, ya sudah disepakati di keyakinan kelas. Berarti kamu melanggar ini, dia checklist kan. Terus konsekuensinya harus bagaimana kan gitu. Udah kita sepakati. Jadi memantau apa yang sudah disepakati kok dilanggar. Nah itu. Terus sebagai manajer. Posisi sebagai manajer ini posisi yang membangun membangun rasa tanggung jawab dari dalam diri anaknya sendiri. 5 posisi kontrol itu ada tadi ya penghukum, dan berikutnya adalah pembuat orang merasa bersalah. Ini berceramah menunjukkan kekecewaan,
mendalam. Jadi kita tunjukkan kekecewaan mendalam. Terus dampaknya biasanya anak tersebut menyembunyikan yang sesungguhnya gitu, dan mereka menjadi kurang percaya diri, jadi down kayak gitu. Anak tersebut jadi down. Terus yang berikutnya itu teman, posisi sebagai teman, biasanya dengan bersikap seperti teman, akrab kayak gitu, tapi dampaknya akan tergantung kepada kita gitu. Kalau kamu nggak bawa bekal ya ya minta ke bu guru ya, jadi kan tergantung sama bu guru kayak gitu. Nah, terus yang keempat, sebagai pemantau menghitung atau menceklis peraturan yang sudah dia langgar itu apa aja dan konsekuensinya, lebih pakem gitu. Terus ini dampaknya anak akan menyesuaikan menyesuaikan bila diawasi. Tapi kalau tidak diawasi ya tidak akan melanggar aja gitu. Jadi tidak tetap dari luar, motivasinya tetap dari luar. Dan yang terakhir adalah posisi manajer, yaitu tadi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menggali apa yang menjadi kebutuhannya, apa yang sebenarnya keyakinannya, dan sebenarnya dia pengen jadi diri seperti apa sih kayak gitu. Dan itu dampaknya akan menguatkan watak dan karakter yang sesungguhnya dari dalam diri sendiri. Itu mungkin kalau untuk posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan pemantau itu lebih ke motivasi yang dari luar, eksternal. Karena kalau misalnya penghukum, kalau nggak ada bu guru, aku gelutan sama temen nggak masalah, kan aku nggak akan dihukum, bu guru nggak akan tahu. Jadi lebih ke posisi motivasi yang dari luar. Nah, motivasi yang internal itu kalau kita bisa menerapkan sebagai manajer. Nah, itu yang sebenarnya diharapkan dari penerapan disiplin positif. Nah, di antara kalimat posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi sebagai manajer, karena itu yang diharapkan anak tumbuh motivasi dalam dirinya sendiri. Tanpa ada kita pun anak tetap buang sampah ke tempat sampah kayak gitu, tidak takut nanti aku nggak buang sampah kalau dihukum, atau kalau kelasku bersih nanti kan aku dapat pujian dari bu guru. Kan bukan itu ya yang kita harapkan. Kan kalaupun nggak ada kita, mereka tetap membuang sampah ke tempat sampah. Itu jadi mengharapkan kita semua Bapak Ibu guru bisa menjadi seorang manajer itu untuk posisi kontrol. Ya. Lanjut, segitiga restitusi. Kita lanjut ya. Apa sih segitiga restitusi itu? Nah, segitiga restitusi itu ada tahapannya Bapak Ibu, tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu pertama menstabilkan identitas. Nah, posisi menstabilkan identitas ini seperti setiap orang pasti seperti kita menyadari atau menenangkan emosi dulu lah. Misalnya ada anak berbuat salah seperti tadi si Jono, dia mengambil paksa makanan temannya. Kita menenangkan dulu dia kan marah kan, udah dilaporkan ke kita gitu. Kita menyadarkan dia dulu atau meredakan emosinya dia dulu dengan kita memahami bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Baru memvalidasi tindakan yang salah. Dengan dia marah-marah, kita kembalikan, kamu marah-marah seperti ini baik apa tidak? Perbuatan yang baik apa tidak? Dengan kamu tentu punya alasannya apa, mengapa melakukan hal tersebut. Terus dari validasi tindakan juga kita menggali kebutuhan dasar apa sih yang belum terpenuhi dalam dirinya. Melakukan itu kan salah nih, udah tahu. Ada yang lebih bisa dilakukan sikapnya daripada marah-marah kayak gitu, daripada meminta paksa bekal temennya. Dan yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Itu tindakan anak tersebut sesuai keyakinan yang dia yakini atau tidak, nilai kebajikan yang dia yakini atau tidak. Gitu. Misalnya minta bekal dengan paksa kan berarti tidak sayang ya sama temannya ya, apalagi dengan paksa. Dan itu bukan perbuatan terpuji karena bukan mengambil yang bukan miliknya kayak gitu. Itu cara mengatasi masalah dengan kegiatan segitiga restitusi. Nah, dijabarkan lagi di sini. Pertama tadi kan menstabilkan identitas.
Nah, menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa pembuat kesalahan atau bagian dari proses adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Jadi gagal itu wajar, salah itu wajar. Bukan kamu aja kok yang salah gitu. Ya wajar lah kalau kamu marah sama dia, wong kamu diejek. Kamu kan bukan orang seperti itu. Misalnya biasa di kalimat-kalimatnya gitu. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Terus saya juga pernah, Bu Guru juga pernah melakukan kayak gitu. Nah, kita bisa menyelesaikan ini. Jadi kita stabilkan dulu emosinya. Untuk yang pertama, tahap yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Di sini validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi dia melakukan sesuatu itu karena ingin memenuhi kebutuhannya dia gitu kan. Sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Jadi tahap yang kedua itu kita harus paham dulu kenapa anak tersebut melakukan itu, alasannya apa, sebenarnya dia kekurangannya apa sih, kebutuhannya dia gitu. Bisa dengan kalimat-kalimat, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Berikutnya yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Sebenarnya kita punya keinginan itu dari dalam diri kita sendiri ya. Nah, ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1 tadi sudah teridentifikasi, dan yang kedua tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas. Contoh pertanyaannya, apa sebenarnya nilai yang kita percayai di sekolah kita? Dan apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Terus apa bayangan kita tentang kelas yang, ingat kan kita punya keyakinan ini gitu. Kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Atau bisa juga mungkin kalau anak kelas bawah, contohnya gitu ya, mukul gitu, karena disandung oleh temannya. Nah terus kita panggil, kita bisa kembalikan kepada dia bahwa kamu nanti kalau udah besar pengen jadi apa? Pengen jadi Pak Polisi. Kalau Pak Polisi melindungi atau bagaimana? Kan dia kayak gitu kan. Nah, terus ya melindungi. Nah, kalau kamu pengen jadi, kita kembalikan lagi apa yang dicita-citakan dia atau sosok seperti apa yang diinginkan. Jadi kembalikan lagi pribadi yang dia inginkan tuh seperti apa atau keyakinan kelas yang sudah disepakati itu seperti apa. Nah, itu dari situ akan muncul solusi tersendiri dari dalam dirinya sendiri. Itu untuk segitiga restitusi tahap-tahapnya seperti itu Bapak Ibu. Kita ulas kembali bahwa disiplin positif itu hal-hal nilai-nilai yang kita coba terapkan dalam diri anak terkait dengan tadi profil pelajar Pancasila. Motivasi, kita menyadari bahwa motivasi perilaku manusia itu ada internal, ada eksternal dan ada internal, kan kayak gitu. Dan disebabkan oleh banyak hal. Nah, kita juga untuk membuat itu atau mengingatkan kembali akan hal-hal yang positif, itu kita buat keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Nah, itu disepakati bersama oleh anak-anak didik kita. Dan yang untuk mengatasi permasalahan kita harus menyadari kebutuhan dasar manusia dengan kita sebagai posisi kontrol sebagai manajer tadi. Dan yang terakhir, jika kita menghadapi permasalahan kita mencoba untuk sesuai dengan tahapan segitiga restitusi. Tadi sudah menjabarkan itu. Sebelum saya tutup mungkin ada yang ingin, silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan. Saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf jika sudah tidak ada pertanyaan dan apa yang ingin disampaikan. Cukup nih Bapak Ibu, saya tutup aja kalau gitu. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya yang sangat luar biasa.
Semoga hal ini bisa berdampak positif bagi Bapak Ibu atas pengimbasan yang sudah saya lakukan dan harapannya dapat diterapkan di kelas atau sekolah kita. Tentunya setiap kelas dapat membuat keyakinan kelas yang dibuat bersama peserta didik, disepakati bersama dengan peserta didik, dan diharapkan budaya positif dapat muncul pada diri murid anak kita masing-masing. Jadi mereka itu bersikap yang baik sesuai nilai-nilai kebajikan yang ada. Begitu, terima kasih banyak dari saya. Akhir kata, terima kasih. Salam dari guru penggerak. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian video aksi nyata saya tentang diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah saya. Dan semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi bagi Bapak Ibu guru semua. Akhir kata, guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.